Shalom Jemaat terkasih, senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan firman bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahaminya. Bahkan lebih dari itu, memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bicara tentang prinsip tabur tuai. Seorang petani jagung mengeluhkan hasil panennya. Dia bilang jagungnya kurang besar, rasanya kurang enak, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang penyuluh pertanian berkata kepada dia, mengingatkan, jika Anda mau menghasilkan panen yang memuaskan, maka perbaikilah benih yang Anda akan tabur. Tepat. Jika petani itu ingin memanen jagung yang berkualitas, maka dia harus terlebih dahulu menabur benih jagung yang berkualitas. Betul? Juga menerapkan, tentu saja selain benihnya yang baik, proses kerjanya juga yang baik. Benih dan proses yang baik akan memberikan tuaian yang memuaskan. Orang biasa bilang, hasil tidak akan mengkhianati proses. Pasti akan sesuai harapan. Itu hukum alamiah, sangat mendasar. Itu jugalah yang terjadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita ingin orang tersenyum kepada kita, maka mulailah dengan berbagi senyum. Ya, walaupun sering juga terjadi kebaikan yang kita lakukan tidak berbalas sebagaimana yang kita harapkan. Namun bagi saya sangat tidak logis jika kita ingin menuai sesuatu yang baik, tetapi kita menabur hal-hal yang jahat. Itu bukan sesuatu yang logis. Yesus membawa prinsip tabur tuai ini ke tingkat yang lebih proaktif. Dalam Matius 5 ayat 44, ia mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita mengharapkan orang mengasihi kita, bahkan Yesus mengajarkan bukan cuma kepada sesama dan saudara, bahkan kepada orang yang memusuhi kita, kita harus mengasihi mereka. Jika kita mengharapkan hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, jangan memikirkan atau melakukan hal yang tidak baik. Jangan bersepakat dan mengikuti perilaku orang fasik yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Galatia 6 ayat 7 mengatakan begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat, orang yang dipimpin roh di dalam hidupnya pasti akan menabur kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi orang yang tidak memberi dirinya dipimpin roh akan dikendalikan dagingnya untuk mengumbar percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, kedengkian, amarah, perseteruan, percideraan, atau perselisihan. Hosea 8 ayat 7 sangat jelas mengingatkan kita, mereka yang menabur angin akan menuai puting beliung.
Ya, saya tahu memang tidak selalu menyenangkan dan mudah untuk menabur sesuatu yang baik. Terlebih jika kita berfokus pada respons orang lain terhadap apa yang kita lakukan itu. Maka saya mengingatkan, mari kita berfokus pada prinsip dan janji ilahi yang kekal dan tidak terbantahkan. Pemazmur memberi pembanding dengan apa yang dilakukan petani. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jika kita berkomitmen untuk melakukan sebuah tindakan yang baik, maka dari tindakan baik itu kita akan menuai kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan yang baik kita akan melahirkan karakter yang baik. Dan dari karakter yang baik itu jalan kita akan diluruskan. Jadi berproseslah secara konsisten bersama Tuhan untuk melakukan semua hal baik yang Ia taruh dalam hati dan pikiran kita sejak semula sebagai benih untuk kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.